ya. Nah, biasanya kalau recording di Zoom itu setelah Zoom-nya selesai, dia akan converting ke videonya gitu loh. Nah, kebetulan sama dia sebenarnya udah mungkin lagi di-converting videonya ya. Cuman nggak sengaja kepencet close, ya udah nggak kesimpan akhirnya. Gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Kemarin kan kita sudah sampai sini ya, Suci kalau nggak salah nulis ini. Nah, sekarang kita coba untuk baca ini kanjinya. Kayaknya kalau yang di atas mah udah gampang-gampang, udah pada bisa baca tuh kalau 1, 2, 3, yang 1 sampai 10 kayaknya udah gitu kan. Coba yang ini deh, 11 sampai 15. Yang 11 dulu ada yang mau coba baca? Kalau Aku, Sensei. Oh ya, silahkan. Ini kalau kurang jelas di Zoom. Nichi, Ya, silahkan. 日曜日、友達と富士山へ行きます。 Nichiyobi Tomodachi to Fujisan ikimasu. Ini kanji yama. Tapi sebenarnya Fujinya ini ditulis pakai kanji. Ada kanjinya. Jadi ini dibacanya Fuji Sang. Nah, seperti contohnya begini ya. Waktu itu sempat aku rekomendasikan juga ini salah satu kamus online bahasa Jepang dan bahasa Inggris gitu yang lumayan komplit gitu. Nah, ini tidak pakai Fujiyama, orang Jepang ini nulisnya Fuji-sang. Jadi ini Fuji itu ada kanjinya sebenarnya. Fuji. Cuman kan nggak mungkin kan, ini kan agak sulit gitu. Cara penulisannya juga belum masuk. Nah, kalau ini kanji yama karena dia kan nempel sama dua kanji lainnya. Jadi dia harus mengikuti cara baca onyomi gitu. Nah, kalau cara baca onyominya dari kanji ini kan sang gitu ya. Jadi bacanya Fuji-san gitu. Oke, tuh kita di mana nih? Oke, kembali lagi. Jadi ini Nichiyobi Tomodachi to Fuji-san ikimasu. Hai, nomor 12. Ada yang mau coba baca nomor 12? Aku, Sensei. Gakko wa getsuyobi kara kinyobi made desu. Hai, Gakko wa Getsuyobi kara Kinyobi made desu. So desu ne. Hai. Nomor 13, Jusangbang. Kalau ada yang masih bingung, sambil buka-buka kamus juga nggak apa-apa kok. Aku lagi, Sensei, boleh. Iya, boleh. Doyobi, Yamada-san no uchi e asobi ni ikimasu. Hai. Doyobi Yamada-san no uchi e asobi ni ikimasu. Hai, so desu ne. Nomor 14.
Boleh coba, Sensei? Ya, silakan. Boleh. 14 ya? 14. Nairukawa sekai de ichidang nagai desu. Hai. Oke, ini kawa atau sen ya. Nah, ini sebenarnya di atas sudah ada kayaknya deh. Kawa atau sen. Nih, tadi ini tuh ini kan indasu gawa. Nah, berarti kalau tadi itu penyebutannya tuh bukan kawa tapi gawa, nairu gawa. Wa sekai de ichiban nagai desu. Nairugawa wa sekai de ichiban nagai desu. Jadi sungai Nil itu adalah sungai yang terpanjang di dunia. Oke, nomor 15 yang terakhir. Aku, Sensei. Ya, silakan. Suiyobi tenis wo shimasu. Hai, suiyobi tenis wo shimasu. Hari Rabu main tenis gitu ya. Oke, so desu ne. Oke, jadi ini untuk baca. Nah, kalau di Jepang mungkin awal-awal akan seperti ini ya, di buku-buku yang pemula biasanya lebih banyak pakai hiragana nih, kayak gini-gini gitu kan. Tapi sebenarnya aslinya mereka tuh ada kanjinya. Tapi yang namanya pemula kan nggak mungkin langsung blok bisa hafal semua kanji. Apalagi dalam bahasa Jepang kanji itu bisa ratusan gitu loh untuk mencapai apa sih kanji yang dipakai sehari-hari. Dan kadang-kadang pun kalau nggak sering dilatih lupa gimana sih cara nulisnya atau apa gitu. Jujur saya sendiri juga kadang kalau nggak ini lupa kalau nggak ditulis gitu. Karena apa lupanya? Karena gini, orang kan udah lebih canggih gitu ya. Pakai HP udah bisa ngetik bahasa Jepang, pakai komputer ngetik bahasa Jepang juga keluar gitu hurufnya. Nah, sedangkan kita hidup di Indonesia gitu, yang mana bahasa Jepang itu bukan bahasa utama kita dan kita nggak akan gunain bahasa Jepang dalam sehari-hari, kecuali kalau bekerjanya memang berhubungan sama bahasa Jepang, ya kayak jadi translator, terus kalau jadi staf di sebuah kantor gitu, yang memang lebih banyak menggunakan bahasa Jepang itu pasti akan kepake. Tapi kalau di luar bidang-bidang itu kan belum tentu akan menggunakan gitu. Nah, jadi caranya adalah ya banyak-banyak berinteraksi menggunakan bahasa Jepang gitu. Lalu pada kenyataannya gitu ya, di Jepang pun untuk buku komik, untuk novel atau apa-apa, banyak yang menggunakan kanji gitu. Kalaupun ada yang menggunakan hiragana, pasti memang untuk pemula gitu. Dan umumnya target pasarnya adalah anak-anak gitu yang masih belum mengerti kanji. Nah, modelannya akan seperti ini nih, nomor 11 sampai 15 ini. Jadi di atas kanjinya ini akan ada hiragana kecil-kecil gitu ya. Hiragana kecil-kecil. Ini namanya furigana atau juga disebut ruby. Nah, ini fungsinya adalah biar yang nggak tahu cara baca kanjinya itu apa jadi tahu gitu loh. Jadi ini kanji ini kan dibacanya yo gitu kan. Nah, tapi karena ini kanji yang ada garis-garis bawahnya ini adalah kanji yang muncul di bab 1, di lesson 1 ini,
Jadi memang dari penerbit bukunya ini memang sengaja tidak dimunculkan tulisan di atas-atasnya ini. Kalaupun ada juga mungkin bukan di buku ini gitu ya, buku lain gitu. Oke, ini tadi udah semua dibaca dari 11 sampai 15. Nah, udah ada yang pegang buku, pensil atau kertas gitu-gitu kah? Kalau misalkan ada yang sudah pegang kertas, buku, dan alat tulis. Nah, di sini kan ada banyak ternyata ya, sampai 18. Ini kita cicil aja deh, supaya nggak terlalu ribet. Ini kan ada 18 ya, 18 nomor. Atau kalau misalkan mau ditulis langsung juga nggak apa-apa, jadi waktu pengerjaannya dibuat lebih lama gitu. Nah, ini nomor 1 sampai 18 boleh lihat kalau misalkan masih bingung kanjinya seperti apa, cara tulisnya mungkin lupa atau gimana, boleh buka kamus tadi jisho.org atau lihat-lihat di halaman sebelum-sebelumnya ini yang ada cara nulisnya ini, boleh juga kalau lupa-lupa. Nah, ini nomor 1 sampai 18 boleh ditulis di buku atau di kertas lembar. Lalu nanti hasilnya tolong difotokan ke grup gitu. Saya kasih waktu sampai ini kan kebetulan 19.21 di sini ya. Apa namanya di mana namanya di HP atau di jam ini 19.21. Ini saya kasih sampai 19.35 deh. Jadi boleh dikerjakan sekarang.
Oke, ini udah ada yang mengirimkan ini ya, apa namanya, udah ada yang mengirimkan hasil kanjinya. Oh, ini ternyata bisa dicoret-coret, bagus deh. Jadi ini mau coba coret-coret. Oke, yang belum boleh mencoba kirimkan, taruh di grup aja ininya, hasil kanjinya gitu. Oke, karena ini udah apa namanya, sudah 19.35, kita bahas bareng-bareng deh kalau gitu. Oke, nomor 1, Yama. Sebentar, ininya thickness-nya kita bikin agak lebih tebal jadi lebih kelihatan, dan ini warna merah ya. Oke, Yama. Yama itu cara penulisannya seperti ini ya. Jadi nanti akan kita coba kakunin atau kita coba konfirmasi lagi benar atau tidak cara nulisnya. Jadi Yama tuh gini. Kurang lebihnya seperti itu. Yaitu Yama tadi ya. Yama. Mari kita cek dulu ke atas gitu ya. Biasanya ada di atas-atas nih. Yama. Iya, Yama tuh tengahnya dulu ya. Tengahnya dulu dari atas ke bawah. Terus yang sebelah kirinya kayak nulis huruf L gitu. L tapi agak terbalik. Lalu ditutup dengan garis dari atas ke bawah lagi. Jadi ada 3 goresannya gitu. Oke, jadi ini benar ya. Tadi ini agak ketebalan ternyata. Yang tebal-tebal deh. Oke. Nah, lalu kanji berikutnya kawa atau sungai. Kawa itu seperti ini. Nah, begitu cara nulisnya. Ya, jadi ini ada 3 lagi. Jadi yang di sebelah kiri itu melengkung, terus yang tengah, lalu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini agak lebih panjang gitu ya. Oke, berikutnya tak atau sawah gitu ya. Cara menulis tak itu jadi kayak dibikin kayak kotak gitu. Nah, ini cara menulis tak. Jadi sebelum ditutup kotaknya isi tengah-tengahnya dulu. Nah, yang bikin beda adalah ini tadi tengahnya itu atas ke bawah dulu, terus dari kiri ke kanan. Begitu. Nah, seperti ini tadi.
1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ini totalnya ada 5 kali menulis untuk membuat huruf ta. Berikutnya nomor 4, hi yang artinya matahari. Hampir sama kayak nulis si ta tadi, seperti ada kotak dulu di tengah-tengahnya ada garisnya gitu. Bedanya ini kan garisnya kayak tanda plus ya. Kalau hi itu garisnya minus gitu. Cuman garis lurus aja dari kiri ke kanan. Nggak bisa dihapus ya? Oh, bisa. Jadi seperti ini. Lalu nomor 5, tsuki atau bulan. Cara menulisnya mirip seperti cara menulis matahari, tetapi dia bawahnya tuh melengkung gitu. Seperti ini. Nah, dan di tengah-tengahnya juga ada garis. Jadi sebenarnya garisnya ini ya nempel. Cuman karena ini langsung nulis di ini agak-agak sulit gitu. Oke, berikutnya ini hi satu lagi sama-sama seperti hi yang ini ya. Bunyinya sama hi gitu. Tapi kanjinya berbeda. Nah, inilah salah satu fungsi dari kanji, yaitu sebagai simbol. Jadi ketika ketemu bunyi yang sama, belum tentu kanjinya tuh sama juga gitu. Siapa tahu memang bunyinya aja yang sama, tapi kanjinya berbeda. Oke, ini kita akan bikin ke tangannya dulu. Lalu ini, lalu kanan. Tidak perlu rapih tulisannya, yang penting urutannya benar gitu loh. Tulisan tangan seseorang itu nggak mungkin bisa rapih gitu. Dan nggak akan mungkin sama, pasti setiap orang berbeda-beda. Walaupun awalnya nggak rapih, tapi lama-lama akan terbiasa. Jadi bisa tahu, bisa memperbaiki, oh salahnya di sini nih, atau kurangnya di sini gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 7 yang mizu yang artinya air. Jadi cara menulisnya seperti ini, jadi dari atas ke bawah dulu. Terus dari kiri ke kanan nih kayak huruf kayak tanda centang gitu ya. Terus begini, lalu begini. Oke, ini cara menulis mizu. Oke, nomor 8 ki yang artinya pohon atau kayu sebenarnya. Jadi ini menulisnya tuh kayak bikin tanda plus. Lalu di kiri kanannya tuh dikasih kaki gitu. Nah, ini ki.
Ya, nomor 9 Kokane. Nah, ini jujur kanjinya sedikit rumit gitu ya. Cara menulisnya agak susah-susah gampang. Pertama, dibikin kayak semacam atap. Terus ini garis lurus samping, terus ini sedikit agak-agak lupa nih, ini dulu atau ini dulu. Dari atas ke bawah. Terus begini. Terus kalau tidak salah, ini dulu, kiri kanannya, baru ditutup. Gitu. Coba kita cek dulu ya. Benar atau tidaknya gitu. Karena ini sering menggunakan HP, jadi agak lupa. Tahu bentuknya tapi lupa cara nulisnya. Oh, jadi ini cara nulisnya tuh atasnya benar, cuman tadi ini harusnya dibikin tanda sama dengan dulu, baru dibelah tengah-tengahnya. Selebihnya ini udah benar sih. Kiri kanannya berarti ini tadi salah nih di sini nih. Oke, dihapus dulu deh kalau gitu. Coba kita ulang kembali. Jadi ini yang benar tuh ini dikasih sama dengan dulu. Sama dengan dulu. Terus dibelah atasnya gitu. Terus kiri kanannya baru ini ditutup gitu. Nah, ini baru benar kayak gini. Oke. Nomor 10 suci. Suci itu kayak tanda kayak huruf T gitu atau kayak mirip huruf E, cuman bagian atasnya tuh kosong gitu. Nah, seperti ini, mirip kayak huruf E tapi atasnya kosong. Dan biasanya tengah dan bawah, yang garis tengah sama yang garis bawah itu berbeda panjangnya. Tuh. Oke, ini Ichigatsu. Gatsu itu sama kayak Tsuki ya. Jadi ini tuh cara baca secara onyomi. Ichigatsu. Nah, terus Michi Yobi. Nah, Michi Yobi itu hari Minggu. Michi itu kebetulan kanjinya kanji matahari ya, yang ini. Ini kan hi, tapi karena hi itu bisa dibaca bi atau bisa dibaca pi juga, jadi kanjinya enggak ngaruh gitu. Nah, ini Michi Yobi. Berikutnya Getsu, Getsunya tuh sama kayak Gatsu ya. Bi-nya itu sama kanji hi gitu. Kayobi ini hari Selasa. Nah, ini nama-nama hari dalam bahasa Jepang biasanya tuh ditulisnya menggunakan elemen-elemen alam. Jadi kayak Nichiyobi, Getsuyobi, Kayobi, dan seterusnya itu mereka itu menggunakan elemen alam ya, kayak tanah, matahari, terus air, seperti itu. Kayobi ini seperti tadi ya. Kayobi. Nah, ini. Suyobi ini kanjinya kanji air. Ini lalu Mokuyobi kanjinya ini
Oke, Kinyobi. Nah, ini karena tadi udah ingat urutannya, jadi yang terakhir Doyobi. Ini nama-nama hari ya. Oke. Nah, ini untuk apa namanya, latihannya seperti ini. Nah, kira-kira dari yang tadi ditulis, kira-kira ada yang bingung dengan apa namanya, urutan menulisnya masih kayak kebalik-balik atau gimana gitu. Terutama biasanya kalau kanjinya yang agak susah-susah biasanya suka kebalik-balik. Oh, ini kayak gini tadi nih kanji yang king ini sempet apa namanya, agak bingung penulisannya. Salah atau bener ya tadi? Kira-kira ada yang masih kebalik-balik cara tulisnya atau Saya enggak? Sensei masih terbalik-balik. Ya bahkan saya sendiri juga masih kebalik-balik gitu kan. Tadi yang Iya. kanji king karena ya itu apa sih namanya udah terlalu sering apa sih namanya gunain HP. Kalau gunain HP mah ketik king atau kane gitu kan keluar gitu. Tapi kalau misalkan ditulis-tulis gini memang jarang gitu. Namanya udah sering berinteraksi pakai HP gitu. Jadi apa namanya? Lupa cara nulisnya. Tapi kalau ditanya hafal kanjinya hafal gitu. Cuma kalau ditanya nulisnya bener apa enggak pasti enggak semua benar gitu. Kecuali kalau ngelihat lagi ke kamus atau gimana baru bisa oh ini nih gitu. Apa namanya? Ternyata cara nulisnya kayak gini. Oh tadi salah gitu. Seperti itu. Oke, berarti ini Renshu-nya udah oke ya, Mondai Harimasen, nggak ada masalah. Kalau gitu coba kita ke lesson 2. Nah, di sini lesson 2 ini kita belajar tentang suji atau angka dalam bahasa Jepang. Walaupun kanjinya jarang digunain kalau misalkan soal angka-angka gitu. Cuman harus tahu cara bacanya gitu. Karena kalau di supermarket Jepang ya tetap ditulis angkanya ya angka aja gitu, kayak 1, 2, 3 gitu, bukan ditulis pakai kanji gini gitu. Misalkan kayak harganya 110 yen gitu, berarti angkanya 110 gitu kan. Begitu aja. Tapi tak harus tahu cara bacanya tuh bagaimana gitu. Oke, jadi ini angka-angka dalam bahasa Jepang ada 1, 2, 3, sampai 10 gitu. Ya, ini ada 1 sampai 10 angka-angkanya. Ya, jadi kita akan lihat dulu kanji ichi. Ichi 1 gitu ya. Jadi kanji ichi itu cuma 1 doang garisnya. Anggaplah seperti yang jari kita tuh nunjuk gitu. Nah, ini 1. Lalu berikutnya ada ni. 2. Nah, ini ichi tadi ada cara baca lainnya hitotsu gitu. Terus cara baca on-nya itu ada ichi atau it. Nah, ini biasanya kalau kayak gini nih suka gabung sama kata lain atau kanji lain, jadi dia membentuk suatu kata yang lebih jelas. Gitu. Nomor 2, ya maksudnya yang 2 ini cara bacanya ni, untuk cara baca on, cara baca kunnya itu huta
su gitu. Untuk cara baca on-nya nih. Nah, masih ada yang ingat kan ya cara kalau dalam buku-buku ataupun kamus, baik kamus fisik ataupun kamus online gitu ya, kamus daring atau kamus aplikasi HP juga, kanji dalam bahasa Jepang itu ada cara baca onyomi atau misalkan lebih disingkat cara baca on, lalu ada cara baca kunyomi, yaitu bisa disingkat dengan cara baca kun, on sama kun gitu lah. Nah, ada yang masih ingat apa itu cara baca on, apa itu cara baca kun? Ada yang masih ingat cara baca on sama cara baca kun itu bedanya apa? Kalau nggak salah yang ada yang hiragana sama katakana bukan sih, Sensei? Lupa. Ya, itu cara itu membedakannya dengan hiragana dan katakana. Cuman untuk definisinya itu apa cara baca on dan apa cara baca kun gitu. Lupa, Sensei. Sensei, kalau misalnya waktu dulu aku belajar, onyomi itu cara baca dari yang Cina gitu. Kalau kunyomi cara baca Jepang asli. Ya, betul sekali. Betul sekali ya, cara baca on atau cara baca onyomi itu adalah cara baca dari Cina, dari aslinya kanji itu gitu kan. Asalnya kanji kan memang dari Cina. Nah, kenapa disebut cara baca Cina? Karena ketika kanji itu terdapat 2, 3, 4, atau lebih dari itu menggunakan cara baca onyomi, atau cara baca on gitu ya. Dan umumnya dalam kamus, baik kamus fisik, kamus buku, atau kamus internet, kamus seperti jisho.org tadi, atau kamus HP, aplikasi, cara baca on itu lebih sering dituliskan dalam katakana. Nah, untuk kanji yang satu itu ini adalah cara baca on, karena ditulis pakai katakana, gitu. Ini nih. Nah, sedangkan cara baca kun atau cara baca kunyomi itu adalah cara baca yang asli dari Jepang, diserap dari Jepangnya gitu kan. Nah, biasanya cara baca kunyomi adalah ketika kanji itu sendiri, atau kalau ketika kanji itu dibarengin sama sebuah hiragana, gitu. Seperti ini. Ini kelihatan kan ya tapi ya. Ini kan ada kanji satu sama su gitu ya. Dan ini dibaca hito su gitu. Nah, ini adalah cara baca kunyomi berarti. Gitu loh. Nah, sedangkan ini yang ini yang 3 di bawahnya ini. Nah, ini kebetulan kan 2 kanji ya, menempel gitu. Nah, dia berarti menggunakan cara baca yang on. Yang ini yang menggunakan katakana gitu. Walaupun pada di sininya ditulisnya menggunakan hiragana sih gitu. Ini hanya untuk membedakan aja mana cara baca on, mana cara baca kun gitu. Yang perlu diingat adalah seperti itu, cara baca on adalah cara baca dari Cina. Umumnya ketika 2, 3, 4 atau lebih dari kanji bergabung menjadi satu, itu menggunakan cara baca on. Dan di kamus dilambangkan atau ditulis menggunakan katakana itu. Kalau cara baca
kun adalah cara baca yang asli dari Jepang. Umumnya hanya ada satu kanji dan seringkali diikuti oleh hiragana di belakangnya. Nah, di kamus, cara baca kun dilambangkan atau ditulis dengan hiragana seperti ini. Oke, itu adalah cara baca on dan cara baca kun gitu. Oke, nah di sini adalah cara baca. Di sini ada tulisannya ippon no yubi. Jadi ada jari, sebatang jari gitu. Ippon itu sebenarnya satu batang sih kalau diartiin gitu. Ya, sebuah jari lah, tapi nggak mungkin juga ya bilang sebatang gitu. Lucu juga kalau kata bantunya adalah batang gitu. Jadi ini sebuah jari gitu maksudnya. Oke, lalu kanji 2. Kanji 2 itu cara menulisnya seperti ini ya. 1, terus 2. Dibikin 2 garis gitu, kayak tanda sama dengan, tetapi garis bawahnya lebih pendek. Lebih panjang. Seperti kayak kita bikin jari aja 2 gitu. Nah, cara baca kunnya adalah kutatsu. Nah, kanji yang ini dibaca kunnya itu kuta. Su-nya ini ya hiragana aja gitu. Cara baca on-nya adalah ni. Oke, ini ni. Kutatsu atau ni gitu. 3. Ini kanji 3 maksudnya. Sang. Di sini cara baca kunnya adalah mitsu. Cara baca onnya sang. Contohnya ada di bawahnya, mitsu, sangatsu, mika, sangkaku gitu. Ini salah satu contoh cara penggunaan penerapannya gitu ya. Kanjinya itu dibaca secara on atau kun gitu. Ini yang di bawah kotaknya ini yang ada artinya ini juga. Oke, berikutnya ada 4. 4. Yong. Nah, di sini cara bacanya ada banyak nih, multiple. Cara baca kunnya itu ada banyak, lebih dari 1 gitu. Terkadang dibaca yotsu, terkadang dibaca yong atau yo. Tergantung bagaimana nanti dia bergabung dengan kanjinya seperti apa. Lalu cara baca on-nya itu shi. Ini shi. Sebagai contoh ini yong 4 itu sebagai angka gitu ya, angka 4. Yotsu 4 buah biasanya. 4 buah benda gitu ya. Terus ini ada shigatsu. Nah, ini bulan April maksudnya, bulan 4. Lalu ada yokka. Yokka itu tanggal 4 dalam sebuah bulan, dalam 1 bulan maksudnya tanggal 4 itu penyebutannya adalah yokka.
Jadi cara baca untuk 4 ini ada bermacam-macam. Apalagi untuk si cara baca kunnya ini ada banyak. Jadi caranya supaya hafal adalah dengan banyak-banyak baca. Kalau banyak baca, kita kan jadi lebih mengerti, oh ini kosakata baru nih gitu kan. Jadi masuk ke memori gitu. Makin banyak kita baca, makin sering kita baca, jadi kayak makin hafal aja gitu. Ini untuk 4. Terus ini untuk 5. 5 itu ada cara baca kunnya itsutsu, itsutsu gitu. Untuk cara baca onnya itu go. Untuk nama-nama bulan umumnya menggunakan ini ya, apa cara baca yang on. Sebagai contohnya ini ada Itsutsu ada 5 buah gitu ya maksudnya. Terus Gogatsu bulan Mei, Itsuka tanggal 5, Goen. Goen ini adalah 5 yen maksudnya. Ada apa nominal uang koin di Jepang. Ini nominalnya 5 yen gitu. Koin terkecil di Jepang nominalnya 1 yen. Yang paling besar itu 10.000 yen. 10.000 yen itu uang lembaran ya, 1 lembar gitu, 10.000 yen. Itu kalau misalkan kita tukar ke rupiah, mungkin bisa jadi sangat mahal ya. Karena 1 rupiah itu, 1 yen itu 117,51 rupiah. Jadi kalau 10.000 yen adalah 1.175.000 sekian lah gitu. Jadi kalau kita mau nukerin duit dan mau jalan-jalan ke Jepang, tukernya kalau bisa tukar ke uang ini ya, tukar ke 10.000 yen. Karena nanti pas di Jepang pasti bakal kepecah-pecah lagi. Akan kepecah jadi 1.000-an yen atau 5.000 yen gitu. Uang kertasnya mereka itu ada 1.000 yen, 5.000 sama 10.000 itu aja sih. Kalau untuk receh-recehnya banyak. Yang recehnya itu ada 1, 5, 10 yen, terus 50 kalau nggak salah, 100 sama 500. Untuk 1.000-nya mereka kertas. Kalau tadi 1 yen itu 100 berapa tadi ya? 117,51 ya. Jadi kalau kita punya uang 1.000 yen, berarti itu sekitar 117.000 gitu. 117.500 kan lah. Ya, sekitar segitu. Oke, mari kita lanjut lagi dulu ke ini untuk 5 sudah, lalu ke 6. 6 itu ada mutsu. Untuk cara baca kunnya, untuk cara baca onnya ada roku, ada ro. Nah ini ro, ada tsu kecilnya itu kadang-kadang ini bisa nyambung sama kanji lainnya. Jadi banyak nanti bakal jadi seperti apa tergantung kanjinya itu bagaimana gitu. Contohnya ada mutsu. Mutsu itu ada jumlah barang ya. Kalau ada belakangnya ada tsu-nya itu sebenarnya itu hitungan untuk jumlah benda
berapa buah gitu. Tapi secara umumnya menggunakan akhiran "tsu" gitu. Tapi kalau nanti ada jenis yang lain, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ada untuk barang-barang yang kayak kertas itu kan sebutannya lembar gitu ya. Kayak uang kan dari kertas, perangko, terus apalagi ya, kertas fotokopian, kertas HPS gitu-gitu. Nah, itu disebutnya pakai "mai", lembar gitu. Nah, kalau misalkan benda-benda yang panjang kayak stick gitu ya, panjang misalkan kayak pulpen, pensil, penggaris gitu, terus apalagi ya, tongkat, kayu, kita nemu kayu nih gitu kan, ranting, nah itu kan bentuknya panjang-panjang tuh. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita sebutnya batang ya, kayak sebatang tongkat gitu, atau sebatang pensil, 2 batang pulpen gitu, spidol, atau pokoknya barang yang panjang-panjang. Nah, itu di Jepang juga ada sebutannya pong, bong, hong gitu. Nah, itu untuk kata bantu bilangan itu nanti beda-beda sendiri dan ini akan mengikuti gitu. Cara pengucapannya itu akan mengikuti gitu. Nah, ini seperti contoh tadi kan ini ada Mutsu 6 buah, Rokugatsu bulan Juni, Muika. Nah, ini kenapa nggak, sebenarnya kan nggak ada mu, terus ada roku. Nah, ini ngambilnya dari mu-nya sih. Nah, Muika ini sebenarnya cara baca agak spesial gitu. Agak berbeda sendiri. Muika ini tanggal 6. Lalu di bawahnya lagi ada Roppongi. Roppongi itu nama tempat di Jepang. Nama daerah gitu. Di Tokyo lebih tepat. Oke, terus berikutnya ada 7 ya. Nah, 7 ini ada Nanatsu. Lalu ada Shichi. Nanatsu itu untuk cara baca kun, Shichi untuk cara baca on. Nah, contohnya ini ada Nana. Nana ini 7 gitu ya. Sebagai 7 dalam angka gitu, bukan 7 buah, atau 7 batang, atau 7 apa gitu. 7 angka. Kalau kita menghitung 1 sampai 10, 7 itu disebutnya Nana. Lalu berikutnya ada Nanatsu. Nah, Nanatsu ini jumlahnya ada 7 gitu, 7 buah gitu. Nah, ini menyebutnya Nanatsu. Nanatsu. Berikutnya ada Shichigatsu. Nah, Shichigatsu ini nama bulan yaitu bulan Juli. Dia menggunakan Shichi ya, karena cara baca on gitu. Berikutnya ada Nanoka. Nanoka ini tanggal 7. Oke, berikutnya ada 8. 8. Ini Yatsu. Untuk cara baca kun. Lalu ada Hachi atau H. Nah, ini kalau yang H-nya ini ada tsu, terus ada strip di sebelahnya, ini pasti nyambung sama kanji lainnya gitu loh. Contohnya ada Yatsu. Yatsu 8 buah. Ada Hachigatsu bulan Agustus. Terus ada Youka. Nah, ini tanggal 8. Ini agak berbeda sendiri memang cara penyebutannya. Gitu.
Terus berikutnya ada yaoya. Yaoya ini toko sayuran. Untuk cara bacanya. Oke, berikutnya ada 9. 9 ini ada cara baca kunnya adalah kokonotsu. Terus cara baca onnya ini punya 2. Ada Q, ada ku. Tergantung nanti makainya yang mana gitu. Nah, untuk penyebutan bulan, dia pakainya ku, bukannya Q. Udah dari sananya, jadi jangan nanya. Nah, contohnya ini kokonotsu 9 buah gitu maksudnya. Berikutnya ada lagi kugatsu. Kugatsu bulan September. Terus ada lagi di bawahnya kokonoka. Nah, kokonoka ini tanggal 9. Lalu ada lagi Kyushu. Kyushu ini nama tempat di Jepang ya. Nama daerah gitu. Jadi kanji itu nggak selamanya, walaupun ada cara baca Q, ada cara baca ku, berarti bisa saling menggantikan. Nggak bisa kalau udah dari sananya begitu, ya ikutin seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan nempel-nempelin gitu. Cara bacanya harus begini, terus begini gitu. Nggak bisa. Gitu. Oke, ini untuk 9. Lalu nih yang terakhir ada 10. Nah, ini ada 10. Ini dibaca 10 itu secara baca kunnya dibacanya to. To, tapi bacanya agak panjang ya kan. To. Nah, untuk cara baca on-nya ada ju panjang, ada ju atau ji gitu. Tergantung ini ntar bagaimana ya. Nah, ini untuk 10 cara bacanya to atau ju gitu sebagai angka gitu. Tapi umumnya sebutannya sih ju ya. Kalau untuk menyebut angka 10 cara bacanya ju, bukannya to gitu. Tergantung sih. Tapi umumnya dipakainya ju gitu. Nah, untuk nama bulan ini Jugatsu, Oktober. Terus untuk tanggal 10 ini menggunakan toka. Berarti dia pakai yang to-nya gitu. Terus di paling bawah itu ada jubun. Nah, jubun itu artinya cukup. Walaupun tidak ada hubungannya dengan 10. Nah, ini ju-nya di sini bermakna cukup gitu. Oke, dari 1 sampai 10 ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin tentang cara baca apa namanya? Kalau angkanya di atas 10 itu gimana? Takutnya mungkin ada yang nggak ingat atau nggak tahu gitu. Kalau misalkan ada yang masih bingung tentang angka-angka dari 1 sampai 10 dulu ini, boleh ditanyakan. Apalagi kalau nanti angkanya di atas 10 gitu. Barangkali ada yang penasaran gimana. Nah, ini nanti kalau ingin menyebut angka puluhan sampai 99 masih bisa menggunakan kanji yang tadi. Dari 1 sampai 10 ini
kalau kita mau menulis angka 99 gitu, cara bacanya seperti apa, bisa pakai yang ini tadi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Kalau sekarang soalnya lagi di sesi tanya jawab sih. Takutnya ada yang lupa atau gimana gitu. Sementara ini masih belum selesai. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, mungkin ini sekilas informasi aja buat kalian. Ini coba aku izin share screen lagi untuk coba aku stop share dulu ya. Nah, ini aku mau buka satu buku lagi. Mungkin udah ada yang punya juga bukunya, ini PDF juga. Ini PDF dari buku Minano Nihongo, tapi versi terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Baik. Jadi di buku terjemahan itu di halaman nyaris terakhir-terakhir itu kan ada ini ya, apa namanya, ada lampiran. Coba aku share screen lagi ya. Nah, ini daftar lampiran di buku terjemahan Minano Nihongo yang terjemahannya pakai bahasa Indonesia ini. Nah, ini ada lampiran untuk bilangan, terus nanti untuk kata keterangan waktu, terus ada lagi tentang kata bantu bilangan gitu. Ini untuk bilangannya kayak dari 0 sampai jutaan ini ada kebetulan. Nih, ada pecahan pula, ada desimal-desimalan gitu, koma-komaan. Tapi ini nggak terlalu penting sebenarnya memang. Hanya supaya tahu aja gitu. Walaupun ini ada hubungannya sama matematika ya, ini ada desimal-desimalan, koma-komaan, terus ada pecahan gitu. Cara bacanya ntar seperti apa, nah ada di situ. Nah, kebetulan ini dari 0 sampai ini deh, ini aja kayak gini maksudnya nih. Tetap kelihatan juga kan gitu. Nah, untuk 0 itu dibaca zero atau re. 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 iong atau shi, 5 go, 6 roku, 7 nano atau shichi, 8 hachi, 9 kyu atau ku, 10 ju. Nah, kalau tadi kita itu udah belajar kanji dari 1 sampai 10. Nah, bagaimana kalau lebih dari 10? Bagaimana kalau sampai 99? Sebelum kita mencapai ke 100 gitu deh. Nah, 11 dulu lah. 11, kalau secara normal itu 11 kan 10 ditambah 1 gitu ya. Kalau dalam matematika, bagaimana kita menghasilkan 11? Untuk yang gampangnya, 11 itu adalah 10 ditambah 1 gitu. Setelahnya 10. 10 nambah 1, 11 gitu. 12 adalah 10 ditambah 2. Terus sampai 19. Begitu maksudnya kan? Nah, cara bacanya dalam bahasa Jepang kurang lebih juga mirip-mirip gitu. Nah, kalau tadi 1 adalah cara baca Jepangnya, cara baca dalam bahasa Jepangnya adalah ichi, 1 ya. 10 itu adalah ju. Nah, karena di sini kita diminta 11 gitu kan. 11 nih gitu. Jadi di sini
kita mencoba untuk bagaimana cara bacanya si 11 ini gitu loh. Nah, di cara bacanya adalah 10 sama 1. Cara bacanya 10 sama 1 gitu. Cara baca 10 itu ju. Cara baca 1 ichi gitu kan. Jadi 11 dalam bahasa Jepang itu ju, ichi. 12, 13, 14 begitu. Terus cara bacanya 10 tambah 1, 10 tambah 2, 10 tambah 3, 10 tambah 4, 10 tambah 5, 10 tambah 6, 10 tambah 7, 10 tambah 8, 10 tambah 9. Itu sampai 19 gitu. Untuk cara baca belasan ju, depannya selalu ju, belakangnya aja ngikutin cara baca angka 1 sampai 9. Ichi, ni, sang, yong atau shi gitu. Go, roku, nana, shichi, hachi, kyu atau ku gitu. Nah, itu sampai 19. Gimana sama 20? 20 kalau dalam bahasa Jepang itu cara baca 2 sama cara baca 10. Jadi ni, ju gitu. Nah, untuk 21 ya seperti itu. 2, 10, 1. Ni, ju, ichi. 22. 2, 10 sama 2. Ni, ju, ni gitu. 23. 2, 10, 3 gitu. Ni, ju, sang. 24. 2, 10, 4. Ni, ju, yong. 25. 2, 10, 5. Ni, ju, go. 26. 2, 10, 6. Ni, ju, roku. 27. 2, 10 sama 7. Ni, ju, nana. Atau ni, ju, shi gitu. Tergantung nanti akhirannya itu kata bantu bilangannya apa gitu ya. 28. Ni, 2, 10 sama 8 ya. Jadi ni, ju, hachi gitu. 29, 2, 10, 9 gitu. Ni, ju, kyu atau ni, ju, ku gitu. 30 berarti 3 sama 10. San, ju. Kayak gitu. Cara bacanya. Itu terus seperti itu sampai 99. Berarti kalau 99 itu kyu, ju, kyu gitu. Baru nanti kalau udah 100 beda lagi sebutannya. Hyaku. Nih, hyaku. Nah, kalau kita mau sebut 101 gimana? Ya udah cara bacanya 100 ditambah 1 gitu. Hyaku sama ichi. Jadi hyaku ichi. 102. 100 sama 2 gitu. Hyaku ni. Kalau 110 ya cara bacanya 100 sama 10 gitu. Hyaku ju. Jadi kalau kita mau bilang angka 125. 125 tadi kan 2, 10 sama 5 gitu kan. Berarti hyaku ni ju go. 125 gitu cara membaca angka dalam bahasa Jepang. Emang agak sulit kalau enggak dibiasakan gitu. Itu untuk cara membaca angka-angka dalam bahasa Jepang gitu ya. Nah, kalau untuk ratusan itu cuma sampai 900. Nah, untuk 1000 sampai 9000 itu seng, pakai seng ininya. Cara bacanya karena 1000 itu seng atau iseng gitu ya. Tapi umumnya seng aja udah cukup. Itu udah menyebutkan oh ini angkanya 1000 nih gitu. Seng.
Lalu kalau 10.000 bagaimana? Nah, 10.000 ini sebutannya ichimang. Di sini nih. Nah, ini ichimang. Terus ada jumang, ada hyakumang, atau sengmang. Nah, sampai sengmang aja sih sebenarnya. Sengmang itu 10 juta. Nah, kalau diperhatikan 10.000 kan nolnya ada 4 ya. Nolnya ada 4, terus di depan ada 1 gitu. Nah, 100.000 nolnya ada 5. Kenapa dibaca jumang gitu? Taunya jumang dari mana? Kita kembalikan lagi, lihat angka nolnya. Triknya kita lihat angka nolnya gitu. Ichimang tadi kan nolnya ada 4. Tua gapat, terus di depan ada 1 gitu. 100.000 nolnya ada 5. 10.000 tadi nolnya ada 4 kan? Jadi triknya adalah tolong dipisahkan dulu 4 nol yang paling belakang. 4 nol yang di belakang itu dipisahin. Karena itu 4 nol itu anggaplah itu cara baca mang gitu. Ichimang. Pisahkan itu, lalu sisanya di depan ada 10. Ju. Begitu kan? Nah, ditambah dengan 4 nol di belakang tadi sudah dibaca secara mang gitu. Jadi untuk 100.000 dibacanya jumang. Tekniknya seperti itu. Jadi kalau untuk angka-angka yang lebih gede, dipisahkan dulu 4 nol dari belakang. Tapi ini hanya berlaku sampai 10 juta aja. Sampai puluhan juta gitu maksudnya. Kalau udah 100 juta itu udah lain lagi cara bacanya gitu. Ichioku. Seperti itu. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan terkait angka? Terkait angka dalam bahasa Jepang, ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung kenapa itu disebut seng, terus cara pemisahan mangnya itu gimana gitu. Mungkin ada yang masih nggak tahu atau gimana gitu. Saya boleh tanya. Boleh, silakan. Ini contoh kalau misalkan ada angka 1.500.000, itu berarti gimana bacanya? Oke, 1.500.000 ya. Kita coba ini gimana ya caranya supaya enggak ini. Coba aku stop sharing dulu. Kita coba pakai ini ya, whiteboard ya. Kita bikin whiteboard baru dulu. Tadi sebagai contoh adalah 1.500.000 gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin normalnya kalau cara menulis 1.500.000 itu seperti ini ya. Sebentar. 1.500.000 gini ya. Kurang mantep nih warnanya. Nah, ini deh. 1.500.000. Seperti ini. Nah, karena tekniknya tadi adalah ini tuh dibikin mang ya. 04 di belakang itu udah pasti dibaca secara mang gitu. Ini udah pasti mang gitu. Sisa di depan 150 ya. Gitu kan? 150 adalah 100 sama 50 gitu. Nah, untuk 50 sendiri adalah 5 sama 10. Bukannya 5 ditambah 10 ya maksudnya. Cara baca bahasa Jepang 5 sama 10. Berarti 5 sama 10 kan go, ju gitu. Nah, 100 hyaku. Berarti kalau digabungin hyaku, go, ju gitu. Terus di belakang udah ada mang. Jadi hyaku, go, ju, mang. Seperti itu. Cara baca 1.500.000 dalam bahasa Jepang. Tekniknya adalah dipisahin aja 4 nol dari belakang itu, karena itu udah pasti dibaca mang. Lalu nanti sisa di depannya seperti apa,
itu yang akan dibaca. Belakangnya mah udah pasti mang gitu. 040 di belakang itu. Kayak gitu. Kira-kira sudah paham atau masih ada yang bingung? Berarti bukan dibacanya 1 juta plus 500 terus emang gitu ya berarti ya, bukannya gitu ya? Enggak, cara bacanya tetap mengikuti teknik cara baca dalam bahasa Jepang. Jadi kalau untuk nominal yang agak gede-gede sampai tadi maksimalnya itu yang puluhan juta ya. Maksimal berarti sampai 90-an juta lah gitu. Nah, 4 angka di belakang ini kan sudah pasti dibaca mang. Ini kan cara baca 10.000. Iya kan? Sisa di depannya adalah angka di depannya gitu. Berapa? Misalkan 150 atau berapa gitu. Nah, ini karena udah dibaca mang, jadi nggak ada masalah di sini. Yang dimasalahkan di depannya gitu kan. 150 dalam bahasa Indonesianya. Nah, 150 kalau misalkan masih agak bingung cara baca dalam bahasa Jepangnya gimana, dibongkar aja. 150 itu kan terdiri dari 100 sama 50. Nah, 50 dalam bahasa Jepang, cara bacanya itu dari 5 sama 10, bukan 5 tambah 10 di sini ya. Cara baca Jepangnya 5, go, cara baca 10, ju gitu. Jadi goju. Nah, ditambah 100 di depannya, hyaku. Jadi hyaku, goju gitu. Jadi 150. Plus udah ada mangnya, jadi hyaku, goju, mang. Tuh. Pun kalau misalkan di HP-nya ada ini ya, di HP-nya ada input dalam bahasa Jepang gitu. Kayak mungkin Google Keyboard atau apa namanya? Shimenji kalau misalkan pakai HP yang ada keyboard bahasa Jepangnya, coba diketik aja hyaku, goju, mang. Keluarnya apa? Sama 1.500.000 gitu. Keluarnya sama. Ini juga sama, cuman dia ngasih ada pilihan ininya sih di sini. Kebetulan kan nih HP ku untuk keyboardnya kan pakai Shimeji. Nah, ini aku akan coba ketik hyaku, goju, mang. Belum diapa-apain ya, gitu. Masih pakai hiragana di sininya. Dan ini keluar, ada di bawahnya ada angka-angkanya juga. 1, 5, terus nolnya ada 5. Gitu. Sama, ini cara bacanya ya. Hyaku, goju, mang. Karena 1 juta aja hyakuman. 1 juta aja hyaku. Ini kan ada 50 gitu kan. Nah, kalau 1 juta kan di sini 0 nih. Gitu. Karena di belakangnya udah mang, nah di depannya 100. Jadi hyaku. Hyaku mang. Gitu. Jadi tinggal nambahin aja kalau misalkan nominalnya bertambah atau bagaimana. Nah, itu berlaku kalau misalkan angkanya nih enak gitu loh. Angkanya tuh genap. Kalau misalkan angkanya nggak genap, ya akan harus dibaca apa namanya sesuai sama pedomannya. Kalau dia misalkan ada angka-angka gitu unik lah di belakangnya. Kadang-kadang sebagai contoh gitu ya, kita kan kalau nabung atau buka rekening atau misalkan dapat transferan, itu kan nggak selalu hasil di nominal rekening itu kan bener-bener genap 1.500 gitu, pasti dapat dengan nominal yang lainnya gabungan pasti bakalan lebih banyak gitu. Nih sebagai contoh gini deh, waktu itu aku nabung di Bibit sih sebenarnya. Nah nominalnya itu 1.352, ini nggak tahu ya dapat dari mana gitu. Hasilnya begini aja. Nah ini kan berarti 1.352.239 rupiah gitu loh. Nah kalau ini kita bongkar ke dalam bahasa Jepang, gimana?
sama metodenya sama seperti tadi gitu. Sama kayak yang tadi untuk 4 nominal itu pasti ini 1, 2, 3, 4 ini nih. 2, 2, 3, 9. 2, 4 ini akan dibaca emang gitu. Nah, depannya kan 135 gitu kan. Berarti ini 135 gitu. Berarti ini hyaku, san, ju, go gitu. Nah, di sini kan harusnya kan kalau 0 semua nih, langsung aja mang. Nah, karena ini ada angka ratusan ribuan gitu-gitu, jadi ini tetap harus dibaca. Jadi ini hyaku, san, ju, go, mangnya langsung baca di sini. Hyaku, san, ju, go, mang. Ini kan ada 2000 nih. 22, 39. 1000 kan seng. Berarti kalau 2000 nih seng gitu ya. Nih seng. Nih hyaku, san, ju, yu. Gitu. Jadi mangnya langsung ikut ke depan. Karena di belakangnya kan ada angka lanjutannya gitu. Kalau misalkan tadi kan kalau 000 semua enak langsung dibaca mang, begitu aja. Tapi karena dia ada lanjutannya ini kan masuknya kan ribuan ya gitu. Karena mangnya tadi udah ngikut 50.000 gitu. Ini 50.000 gitu kan. Itu. Jadi hyaku sanjugo mang niseng nihyaku. Duanya 200 ya. 3 sang ju kyu gitu. Ini untuk cara baca nominal-nominal yang kalau angkanya tuh bukan angka cantik gitu. Kalau tadi angka cantik yang ada 00-nya mah langsung mang aja gitu. Kenapa di sini langsung kenapa mangnya ngikut ke sini ke 5 nih 135 langsung dibaca emang. Karena ini kan kalau di notice aslinya nih kalau misalkan ini angkanya enak ya. Kalau angkanya ini di belakangnya 0 aja gitu. Ini 50.000. 50.000 bacanya kan gojumang. 10.000 kan ikimang gitu ya. 5 sama 10.000. Go, ju, mang gitu. Atau gomang, sorry. Gomang. 50.000. Gojumang mah. Ini 500.000. Gitu. Ini mangnya ngikut ke sini karena dia 50.000 gitu kan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi masalah angka-angkaan dalam bahasa Jepang nih. Kalau angka-angkanya ribet emang begini. Tapi nggak ada yang seribet itulah di Jepang, nggak mungkin. Paling mentok-mentok juga angkanya pasti banyak nol-nolnya. Di Jepang tuh jarang ada yang angkanya tuh cantik kayak gini loh, kayak bercampur-campur. Kecuali kalau kita beli jajanan di Jepang, terus harganya ada yang di belakangnya ada angka cantiknya gitu. Karena di Jepang aja ada koin 1 yen gitu. Jadi nggak memungkinkan koin 9 yen itu bisa didapatkan. Koin 9 yen berarti koin 5 sama koin satunya tuh 4 gitu. Jadinya 9. Kalau koin 10 ya satu buah koin yang nominalnya 10 gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai angka-angka dalam bahasa Jepang? Sudah cukupkah atau masih ada yang bingung? Untuk saya cukup, Sensei. Oke, kalau untuk Sekarsang sudah oke kalau gitu. Untuk Alinsang gimana? Ada Sudah yang mau? selesai. Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya. Oke, Iya. kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan,
sini kita close aja whiteboard-nya. Recording-nya juga selesaikan dulu.